Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Raminsyah dengan NIM 235110700111029 dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Baik, di era digital ini kita banyak dimudahkan oleh teknologi, terutama kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kenapa kita kok dimudahkan dengan artificial intelligence atau AI ini? Karena AI ini bisa membantu kita dalam segala bidang. Ya nggak semuanya sih, tapi sangat mengefisienkan pekerjaan kita gitu. Seperti membuat artikel ilmiah, bukan membuat secara langsung sempurna gitu, bukan, tapi hanya membantu mencarikan ide, lalu untuk memparafrase, terus yang terakhir, yang selanjutnya adalah merangkum dan lain-lain. Jadi AI ini bisa berperan menjadi asisten pribadi lah, seperti itu. Nah, sebenarnya AI ini juga membantu di bidang akademik ya, seperti contohnya di sini kita membahas tentang penerapan AI dalam penulisan karya ilmiah. Kenapa kok kita membahas peran AI dalam penulisan karya ilmiah? Karena di sini itu AI juga memiliki peran gitu loh. Penerapan AI itu, jadi kita ada penerapannya gitu loh. Di AI itu diterapin dalam penulisan karya ilmiah. Nah, seperti itu. Jadi kayak ketika kita membuat artikel ilmiah, terkadang kita membutuhkan AI untuk memberikan kata-kata atau referensi untuk membantu kita dalam membuka topik gitu loh. Seperti kita ingin membuat pendahuluan ya, membuat pendahuluan tentang, contohnya saya ingin meneliti tentang tradisi gitu loh. Nah, AI ini dapat membantu memberikan 1-2 stimulus untuk membantu kita dalam menulis kata pengantar itu tadi, seperti itu. Oke, mungkin itu tadi sedikit pendahuluan ya. Pendahuluan tentang apa yang akan saya jelaskan di topik kita yang utama ini, yaitu penerapan AI dalam penulisan karya ilmiah. Jadi pertama itu, di penerapan AI dalam penulisan karya ilmiah adalah peran dosen dalam pembelajaran. Dosen perlu memberi materi dan membantu merumuskan topik. Nah, meskipun ada AI, itu dosen atau manusia itu masih diperlukan dalam kepenulisan karya ilmiah ya. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu tentang bimbingan. Nah, seperti yang di bawahnya itu, bimbingan selama proses menulis sangat penting untuk mendukung mahasiswa. Jadi selain dosen perlu memberi materi dan membantu merumuskan topik, itu dosen juga perlu memberikan bimbingan selama proses menulis. Karena proses menulis dan juga proses istilahnya proses menulis lah, dan juga bimbingan ini nggak dapat diganti oleh AI gitu. AI hanya bisa untuk menjadi asisten untuk menciptakan suatu output aja, tanpa adanya pembimbingan seperti layaknya manusia gitu. Maka dari itu, selain memakai AI, manusia juga masih diperlukan. Nah, jadi selanjutnya adalah penggunaan AI dalam penulisan. AI dapat membantu mencari referensi dan mendeteksi plagiarisme. Jadi di sini AI itu seperti yang kalian tahu kan, AI yang populer di sini kan ChatGPT, Gemini, Cloud AI maupun asisten AI yang lain. Tetapi AI untuk membantu mencari referensi maupun mendeteksi plagiarisme itu ada, teman-teman, dan itu khusus untuk di bidang akademik gitu loh. Contohnya AI untuk membantu mencari referensi itu kita bisa memakai Open Knowledge AI maupun yang lain-lain. Sebenarnya itu bisa jika
kalian pernah mencoba Open Knowledge AI, terus memasukkan beberapa kata kunci di situ, nanti akan muncul bubble-bubble yang kira-kira topiknya sama dengan kata kunci yang kalian ketikkan tadi. Lalu AI juga bisa mendeteksi plagiarisme. Kalau kalian sadar itu Turnitin itu juga menggunakan AI ya. Itu secara tidak langsung adalah AI teman-teman. Jadi AI itu nggak hanya chatbot seperti ChatGPT doang. Jadi AI itu ada yang seperti mendeteksi plagiarisme, Turnitin, Authenticate, maupun yang lain-lain. Itu menggunakan AI. Nah, terus selanjutnya penggunaan AI harus sesuai dengan Undang-Undang SI Kominfo nomor 9 tahun 2023. Nah, di dalam surat undang-undang ini terdapat banyak regulasi tentang penerapan AI ya. Nggak hanya di pendidikan aja, tetapi di AI secara keseluruhan, mulai dari privasi sampai regulasi seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu mitigasi kecurangan akademik. Mahasiswa harus mencantumkan sumber saat mengutip. Nah, AI itu juga cukup berbahaya ya teman-teman untuk di ranah akademik ini. Karena apa? Dengan kekuatan memparafrasenya AI ini, seolah-olah kita bisa menciptakan teori sendiri gitu loh. Tapi padahal teori yang diparafrase oleh AI ini punya orang lain gitu. Nah, itu bisa berpotensi untuk membahayakan, bukan membahayakan ya. Dari sisi etika itu sangat tidak baik, karena itu secara tidak langsung kita mencuri ilmu dari orang tanpa izin. Ya, namanya mencuri ya, tanpa izin gitu. Oke, itu tadi ternyata setelah ininya error, screen recordernya error, kemudian kameranya kehabisan penyimpanan ya teman-teman. Mohon maaf, ada banyak kekurangan di sini. Oke, jadi lanjut kembali ke pembahasan kita yang belum selesai tadi. Jadi mahasiswa harus mencantumkan sumber saat mengutip. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu AI bisa berpotensi untuk membuat kita terlibat dalam kecurangan, terutama saat mengutip gitu ya. Oke, selanjutnya adalah dosen perlu menggunakan Authenticate untuk cek kemiripan naskah. Nah, ini kenapa juga masuk mitigasi? Karena di sini dengan menggunakan Authenticate itu dosen bisa mengetahui apakah naskah ini benar-benar hasil dari mahasiswa itu sendiri atau nyomot dari orang lain, hanya kopas saja gitu, hanya copy paste tanpa ada parafrase, tanpa ada perubahan kata atau yang lain. Jadi tinggal copy paste seperti itu, lalu dimasukkan ke teorinya. Itu juga termasuk kecurangan akademik, terutama di bidang penulisan karya ilmiah. Selanjutnya adalah aspek asesmen pembelajaran. Dosen harus memberikan umpan balik terhadap kinerja mahasiswa. Nah, ini juga sebenarnya masuk ke dalam mitigasi. Karena apa? Karena dengan memberikan umpan balik itu dosen bisa mengetes juga tentang kemampuan mahasiswa dalam membuat artikel ilmiahnya. Jadi ketika ada mahasiswa yang hanya mengcopy paste dari ChatGPT atau memparafrase dari yang lain tanpa pertimbangan tertentu atau tanpa verifikasi, itu dosen bisa tahu gitu loh. Misal ditanyain A gitu, nah terus mahasiswanya tidak bisa menjawab dan jawabannya itu kayak kebablakan seperti itu. Nah, jadi itu juga bisa menjadi upaya untuk memitigasi kecurangan akademik. Tapi ini juga bisa termasuk dalam asesmen pembelajaran. Karena apa? Karena yang pertama, seperti yang pertama tadi, dosen umpan balik yang baik adalah umpan balik yang disampaikan manusia ke manusia, bukan AI ke manusia. Karena manusia itu mempunyai pengetahuan, perasaan yang jika dibuat jadi umpan balik itu akan sangat berguna untuk mahasiswa. Jadi selain bisa
membuat mahasiswa itu lebih jera lagi, itu juga bikin mahasiswa juga lebih semangat karena adanya umpan balik ini. Nah, selanjutnya adalah bimbingan yang konsisten diperlukan untuk menilai pemikiran kritis dan kreatif mahasiswa. Bimbingan yang konsisten ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, manusia itu mempunyai perasaan atau pengetahuan yang lebih terhadap dibandingkan AI. Maka dari itu, dengan bimbingan konsisten ini, dengan adanya komunikasi umpan balik, komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen, itu bisa menciptakan pemikiran kritis dan juga kreatif dari mahasiswa gitu loh. Ya, jadi misalnya ada dosen menanyakan tentang variabel penelitian, ini kira-kira dibuat apa. Nah, itu mahasiswa ketika menjawab pertanyaan tersebut bisa menjawab dengan kritis, dan itu juga bisa diberi feedback oleh dosennya untuk lebih menajamkan topik penelitiannya lagi, seperti itu. Nah, itu dapat menghasilkan output yang kreatif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Meskipun AI memiliki potensi besar, peran aktif dosen tetap diperlukan dalam setiap tahap penulisan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi AI itu tidak bisa menggantikan dosen ya teman-teman. Walaupun AI dalam punya kecanggihan yang ya sangat canggih, membuat kita cepat untuk menyelesaikan pekerjaan, termasuk penulisan karya ilmiah ini. Tapi AI ini tidak bisa menggantikan dosen. Karena apa? Karena poin-poin yang sebelumnya tadi, selain dosen bisa membantu memberi materi, membantu merumuskan topik, terus memberi bimbingan, pemberian umpan balik, itu tidak bisa dilakukan oleh AI teman-teman, dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Karena manusia itu diberikan bekal berupa pengetahuan yang lebih, seperti aspek kekritisan atau aspek kepedulian, itu termasuk aspek kepedulian terhadap mahasiswa, seperti itu kan. Itu juga akan menghasilkan output umpan balik yang baik terhadap mahasiswa, seperti itu. Kalau AI kan tidak, AI itu hanya menjawab apa yang kita perintah saja tanpa adanya feeling dari AI. Jadi AI itu flat gitu, hanya menjawab apa yang kita ketikkan di prompt kita. Ketika kita nggak ngerti, AI-nya juga nggak ngerti. Jadi tidak ada yang lebih pintar dari AI sebenarnya teman-teman. Tidak ada yang lebih pintar dari manusia sebenarnya teman-teman. Jadi AI itu sebenarnya di bawah manusia, seperti itu. Maka dari itu nggak bisa AI mengganti peran dosen dalam penulisan karya ilmiah maupun di bidang pembelajarannya. Tidak bisa menggantikan peran guru juga. Baik, mungkin seperti itu saja presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.